Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Harani Rahmanisa dengan NIM 140122000077. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari makalah saya yang berjudul Etika Penggunaan Kerangka Kerja dan API dalam Aplikasi Mahasiswa. Yang pertama, untuk pendahuluan ini, pada makalah saya, ini menelaah mengenai dimensi etika penggunaan API, web service, dan cloud computing oleh mahasiswa, termasuk risiko privasi penyalahgunaan kuota dan implikasi hukum. Yang pertama ada peran dalam pengembangan. Peran API ini memungkinkan integrasi layanan eksternal dan percepatan pengembangan aplikasi modern. Kemudian penggunaan luas tersebut digunakan oleh mahasiswa untuk meningkatkan produktivitas, namun memunculkan tanggung jawab etis dan teknis. Yang kedua, ada tren penggunaan untuk mahasiswa. Mahasiswa sendiri memanfaatkan berbagai layanan cloud dan API seperti GCP, AWS, OpenAI untuk mengerjakan tugas atau portofolio. Kebutuhan ekstrim ini untuk di bidang akademis sering bertabrakan dengan batasan TOS dan kuota komersial. Poin pertama dalam makalah ini, yang pertama ada isu etika. Dalam isu etika, terdapat penyalahgunaan API key atau APK, di mana dalam API key ini jangan pernah menyimpan APK dalam repositori publik, karena praktik ini menyebabkan banyak sekali kebocoran data yang kredensial dan potensi kerugian finansial saat perancangannya. Yang disarankan adalah menggunakan manajemen rahasia dan kebijakan akses terbatas sebagai standar. Poin kedua ada abuse quota dan bot, di mana abuse quota ini melalui banyak akun atau bot dapat merugikan penyedia dan pengguna lain. Maka terapkan rate limit caching dan patuhi TOS untuk menjaga keadilan layanan tersebut. Poin selanjutnya ada web scraping tanpa izin, di mana web scraping ini seringkali melanggar dari Term of Service atau TOS atau mengambil data pribadi tanpa persetujuan pengguna dan dapat menimbulkan resiko hukum dan etika. Tetapi pastikan tujuan penelitian itu jelas, batasi laju pengambilan data tersebut, dan hindari pengumpulan data sensitif untuk menjaga contextual integrity dan kepatuhannya. Poin kedua, ada regulasi dan kode etika. Poin pertama ada UU ITE dan UU PDP. Maksudnya, penggunaan API ini dapat mengolah data pribadi harus mematuhi UU ITE dan UU PDP tersebut. UU ITE dan UU PDP ini termasuk kebijakan transparansi dan keamanan data. Kemudian ketika terdapat kegagalan untuk mematuhi peraturan tersebut, maka dapat berakibat sanksi administratif, perdata, atau pidana, serta denda dan reputasi yang akan rusak. Poin selanjutnya ada prinsip Aptikom atau integrasi tanggung jawab, di mana prinsip ini memuat kode etika Aptikom
dengan menegaskan integrasi, tanggung jawab, kompetensi, respek hak orang lain, dan keadilan. Untuk mahasiswa, sebagai profesional, calon harus menerapkan prinsip ini dalam desain, penyimpanan kredensial, dan pengolahan data. Poin selanjutnya ada GDPR dan ketentuan API. Maksudnya, untuk kita sebagai pengguna dari UE, maka patuhi GDPR. GDPR ini prinsip minimalisasi data, tujuan jelas, dan keamanan. Serta terapkan regulasi dan patuhi juga term of service penyedia API untuk menghindari pemblokiran akses atau tuntutan perdata. Selanjutnya nomor 3, ada rekomendasi praktis penggunaan ini. Yang pertama ada panduan bagi mahasiswa, yaitu privacy dan secret, di mana kita sebagai pengguna jangan menyimpan API key di repositori publik, maka gunakan manajemen rahasia dan variabel lingkungannya tersebut. Kemudian jangan lupa peroleh persetujuan pengguna sebelum mengumpulkan data pribadi dan sertakan kebijakan privasi yang jelas. Selanjutnya ada peran institusi, kurikulum, dan kebijakan, di mana integrasi etika untuk pengguna API ke kurikulum dan penilaian proyek. Maka sediakan API key untuk institusi dan kebijakan akademik yang menuntut dokumentasi serta keputusan term of service. Kesimpulan dari makalah presentasi saya hari ini yaitu penggunaan API oleh mahasiswa penuh peluang, namun membawa tanggung jawab etis dan hukum. Kemudian penerapan praktis yang aman yaitu menggunakan manajemen kunci serta rate limiting. Jangan lupa kepatuhan regulasi dan pendidikan etika kolaboratif antara mahasiswa, institusi, dan penyedia API sangat diperlukan untuk ekosistem yang berkelanjutan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai etika tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.